Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alladzi barakna bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil di suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan al-qalbi. Hasanan wal an sanata'alam salatut taubah. Kita belajar salat taubat. Ya, mohon maaf diganti sore ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita belajar, masih diberi kesehatan oleh Allah untuk kita gunakan kesehatan ini untuk sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, ya, mencari belajar ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah kita. Sebelumnya kita sudah pernah belajar sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, dan sebagainya. Ingat ya, jangan lupa prakteknya. Teori itu teori hanya ya, jangan sampai prakteknya itu yang ditinggalkan sayang sekali ya. Harus kita laksanakan nih. Ini sholat taubat. Apa itu sholat taubat? An Abi Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar, ya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzanban summa yaqumu fa yatahharu summa yusalli." Dan siapa dari orang yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan keburukan atau maksiat, yaitu yaznibu dzanban, perbuatan dosa, summa yaqumu, lalu dia kemudian bangun, fa yatahharu, lalu dia berwudu, mensucikan diri, kemudian dia sholat. Summa yastaghfirullah, lalu dia beristighfar pada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, illa ghafara lahu, kecuali Allah akan ampuni. Ya subhanallah, barang siapa yang melakukan keburukan, perbuatan dosa, maka sholat taubat itu harus kita laksanakan. Summa qara hadil ayah, lalu baca dengan baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, orang yang melakukan keji, zalim, kepada Allah, zakarullah, langsung ingat Allah, fastaghfaru, dan mohon ampun dengan dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Ya, ini ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka-mereka itu akan mendapatkan balasan, ya subhanallah, yaitu dengan ampunan dari Allah, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, apakah cukup Allah ampuni dosa-dosa mereka? Tidak. Allah berikan kepada mereka surga, wa jannatun, jamak dari jannatun, surga-surga. Wa jannatun tujri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir, ya subhanallah, sungai-sungai yang mana khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya subhanallah, dia akan menikmati, ya, dengan ya amilnya itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ini penting. Ustaz, apakah kita sholat taubat nunggu berdosa? Enggak. Jangan pernah kita yakin merasa dirinya suci. Apakah kita tiap bangun dari bangun tidur sampai tidur lagi kita merasa nggak berdosa? Apakah begitu? Ya kan? Seandainya saja Allah ngasih tahu, oh, subhanallah, astagfirullahaladzim, dosa kita banyak. Nah, kalau bisa tiap hari sholat taubat, ya, setiap hari sholat taubat. Banyak nih kita belajar sholat-sholat sunnah kan, itu dikerjakan. Ya, di sini, subhanallah. Wa an Abi Dawud Darda an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fa ahsinil wudu. Barang siapa yang berwudu, maka perbaiki wudunya, perbagus, sempurnakan wudunya. Summa qoma, lalu kemudian bangunlah. Fasalli rakaatin, dan salat dua rakaat, au arba'an maktubah, atau empat rakaat, au gair maktubah. Biyahsunu fihinna ruku' was-sujud summa astaghfir lahu ghufira lahu. Ya, ini sama dengan salat-salat yang lain. Ya, subhanallah. Ini di sini kita dituntut, ya, mestinya disunnahkan, dianjurkan salat taubat. Sekarang kita pelajari. Memang di buku ini tidak panjang lebar. Dia hanya memberikan hanya hadis. Kita akan kupas apa itu salat taubat. Ya. Bismillah. Pengertian salat taubat. Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba sebagai bentuk penyesalan atas dosa. Ya, ini khususnya orang-orang yang melakukan dosa, perbuatan buruk. Ya, disertai tekad kuat untuk mengulangi janji, nggak ngulangin lagi habis sholat taubat. Ya, bukan berarti sholat taubat janji terus nggak sholat taubat lagi, nggak. Tapi berjanji tidak mengulangi perbuatan keburukan atau dosa, serta permohonan ampun kepada Allah. Ya, betul-betul kita mohon ampun, ya Allah, ampun dosa-dosaku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi saya menyakiti teman, menyakiti tetangga, astagfirullahaladzim, ngomongnya nggak, aduh, ya Allah, tuh. Nah, kita udah minta ampun kepada Allah, lalu kita minta maaf, ya, minta maaf kepada manusia yang kita, mohon maaf, nggak sengaja kita sakiti, kita minta maaf. Ya, jangan sampai kita nunggu mentang-mentang kita merasa benar, udah dia aja minta maaf, enggak. Walaupun kita benar, baiknya kita baik, berbicara dengan baik-baik. Ayo, nah, itu pentingnya. Dari suatu tempat, nah, tadi ya, kita selama melakukan satu dosa paling Ghufirallahu, Allah akan ampuni. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, barang siapa yang orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar atau zalim pada mereka sendiri, mereka ingat pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, dan orang ini Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jangan hanya cuma tobat-tobat ngulangi lagi. Nanti di sini saya sholat tobat lagi. Nah, ya, tidak bisa dibuat apa permainan. Allah tahu hati kita. Ya, dosa-dosa itu kalau bisa sih dosa-dosa yang nggak disengaja gitu, yang nggak disengaja. Tapi kalau bisa jangan sampai kita berdosa, ya jauhkan. Ya, tapi kita bagaimana hari itu kita sholat taubat karena kita nggak sadar, nggak tahu dosa apa. Bisa jadi sholat kita belum belum benar. Itu kan jatuhnya kan berarti kan kita masih belum bisa khusyuk, masih apa ya, belum sempurna. Jadi merasa bersalah. Nah, itu sholat taubat pentingnya, ya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, ya Allah, agar sholat ini khusyuk. Nah, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini ya, penting sekali. Jadi Allah itu lebih cinta kepada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang merasa dirinya salah, nggak merasa benar, ya. Ini pentingnya kita ini, ya, dengan datangnya tahun baru, ya, kita
Ayo, oh iya kita baru mulai belajar ya, kemarin kita nggak sempat belajar. Ya, oh, dengan jatuhnya tahun 2026, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang jatah hidup kita, semakin dekat kita ke Allah. Bagaimana kita ingin Allah perbaiki? Ya, banyak-banyak kita tahu. Kalau kita mau ketemu Allah, kita bakal ditanya mana bekal kamu mana di dunia. Coba mau lihat, coba Allah akan tanya bekal-bekal kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesehatan, ya ayo kita manfaatkan bekal-bekal kita sebanyak-banyaknya. Khususnya sholat sunnah. Subhanallah kita sudah belajar di sholat sunnah, sudah banyak ya. Alhamdulillah ya. Kita apa coba kita bangun tidur jam 3 misalnya. Sholat wudhu ya, sholat sunnah wudhu. Selanjutnya apa lagi? Sholat sunnah masih bisa berdiri, masih bisa ruku, masih bisa sujud, ya Allah. Habis itu lanjut lagi sholat subuh, habis itu zikir, ya Allah, alhamdulillah masih dikasih kesempatan ya. Nah, habis itu apa lagi? Sholat duha, ya. Habis sholat duha apa lagi? Sholat sunat tasbih, subhanallah. Ya, sholat sunat tasbih kan lumayan panjang kan, 4 rakaat dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 300 kali, ya 75 kali 1 rakaat kali 4 300. Subhanallah enak gitu ya. Itu kalau udah terbiasa itu enak banget. Ketinggalan itu kayak kita punya utang gitu kan. Tapi ingat, hati-hati jangan merasa puas diri, ya. Jangan merasa puas. Ingat kita ibadah lillahi ta'ala karena Allah. Bukan semata-mata pingin dipuji, pingin dilihat, pingin apa ya, hanya menggugurkan kewajiban khususnya atau yang penting saya sudah menjalankan sunnah. Enggak, ingat itu. Gimana caranya agar sholat kita itu diterima? Lihat amal-amal kita, keseharian kita. Betul? Kalau amal kita, keseharian kita baik, sama orang-orang baik, hubungannya baik, ya itu berarti benar sholatnya. Ya, rajin sholat sunnah, rajin sholat ini, tapi sama orang-orang masih nyakitin, ya nggak? Masih ngomongin, masih kurang baik. Gimana mau benar sholatnya, logikanya? Betul? Kan banyak orang-orang rajin-rajin ibadah, tapi kenyataannya nggak sesuai dengan prakteknya. Ya, jangan sampai ya. Nah, kita belajar bagaimana hati kita bersih ya dari sholat kita ya, karena kita sholat itu betul-betul ketemu Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah, ya Allah lindungi aku, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Terus subhanallah kita merasa kita itu masih apa ya, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, maka semakin banyak dosa semakin banyak kita sholat, ya kan. Tapi ingat, jangan diulang-ulang ya, tetap kita bertemu dengan orang-orang tetangga. Assalamualaikum, apa kabar? Memang berat juga kalau ketemu orang-orang, ada aja yang diomongin ya kan. Tuh, tadi itu gini 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 ini. Aduh, kita udah kepancing kan. Coba gimana kalau kita kepancing sama orang-orang yang misalnya nggak suka sama dia. Ya kita biasanya kan ikut-ikutan. Oh iya iya. Coba bisa nggak kita belajar untuk meluruskan? Oh, coba kita tabahin dulu yuk. Nah, pelan-pelan. Kita harus pinter-pinter belajar ngomong bahasa-bahasa yang rapi juga. Bahasa-bahasa yang tidak apa ya, tidak menyakiti yang ngomongin itu juga. Ya, maksudnya dia kesel juga misalnya, oh dia nih malah ngebelain dia. Tapi kita gimana caranya kita sebagai penengah. Oh, coba kita ngomong baik-baik. Ayo. Nah, gitu ya. Subhanallah. Walaupun, mohon maaf, walaupun dia nggak suka, tapi Allah suka cara kita. Ya, nah, ini pentingnya kita belajar bagaimana ibadah-ibadah kita itu Allah lihat, Allah senang terima, ridho dengan amal-amal kita. Ya, jangan sampai capek-capek belajar kita, subuh belajar, sore belajar, tapi kenyataannya amalnya nggak sesuai dengan teorinya, ya kan? Nah, ini pentingnya, subhanallah. Nah, sholat taubat tidak memiliki bacaan khusus, bebas bacaannya. Boleh ya kalau standarnya sih surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ya. Sholat 2 rakaat, jangan lupa niatnya apa? Usolli sunnata taubah. Rakaat ini mustaqbila kiblati ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ingat, sholat taubat. Ya, kita istighfar ya Allah, baca doa. Ya, 2 rakaat. Sholat 2 rakaat boleh, lebih boleh, 4 rakaat boleh. Setelah sholat membaca istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah. Ingat ya, jangan sampai kita baca tapi nggak tahu artinya. Ini penting banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya mohon ampun padamu ya Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah yang mana Allah itu tidak apa? Allah la ilaha illallah. Alladzi la ilaha illa, yang tidak Tuhan selain Allah, yang Maha hidup, yang ya al hayyul qayyum, ya yang yang qayyum, ya itu Maha kuasa. Wa atubu ilaihi, dan saya ya Allah bertobat kepada ya Allah padanya, itu dipahami. Jadi kita baca istighfar astagfirullahaladzim. Jadi kita dalami, kita hayati astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim minal bayroya. Astagfirullahaladzim minal khotoya. Tuh ya. Tuh. Setelah sholat baca istighfar, berdoa dengan penuh penyesalan. Istighfar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampun dosa hari ini. Aku berbuat kesalahan ya Allah. Nah, minta maaf. Walaupun Mas misalnya nih, kita nggak merasa, mungkin di rumah aja seharian misalnya nih, ya Allah astagfirullahaladzim, saya tadi nggak sempat mendidik anak misalnya nih, lihat anak tadi ini, wah itu penting juga. Ya jangan merasa benar, astagfirullahaladzim, yang penting udah baca, enggak. Kita tetap muhasabah, ya muhasabah. Muhasabah, ya Allah astagfirullahaladzim, tadi saya sholat, ya Allah, apakah bagaimana sholatku, ya Allah ampun dosa-dosaku. Kalau misalnya sholatku itu tidak khusyuk, nah kita berdoa, ya mengakui dosa dan memohon kepada Allah. Nah, astagfirullahaladzim. Bacaan yang dianjurkan tadi astagfirullahaladzim. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Ini bagus banget. Sayyidul Istighfar itu tuannya istighfar. Sayyidul Istighfar adalah doa istighfar yang paling utama sebagaimana disebutkan langsung oleh Rasulullah. Ya, pernah kan kita belajar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanallah. Itu enak banget. Kalau misalnya nggak hafal boleh dibaca. Ya, tapi kalau bisa ngapal ngapal. Coba kita lihat. Ini dia. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Robku. Tuh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas janji dan perjanjianmu semampuku. Wa wa'dika mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan perbuatanku. Tuh. Ya, gimana biar perbuatanku itu tidak terulang ya Allah. Astagfirullahaladzim, lindungi aku ya Allah. Nih bagus sekali doanya, bagus sekali. Ini sayyidul istighfar. Ya, Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku ya Allah. Wa abu bi dzambi, tuh aku merasa bersalah ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini penting banget ya, subhanallah. Ini sebentar ke atas. Faghfirli ya Allah, ya Allah ampunlah dosaku, maka ampunlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau ya Allah. Tuh. Ini bagus banget ini. Ya, kita apa? Ini hayati Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu. Kapan enaknya sholat taubat? Yang bagusnya sih memang waktu tahajud, sebelum tahajud. Oh, kita merasa berdosa. Ya Allah, meneteskan air mata di atas sajadah. Ya Allah, ya ingat ya, jangan merasa kita itu banyak ibadah merasa benar. Ya, tuh bisa jadi kita banyak ibadah yang merasa apa? Merasa ujub, puas. Nah, itu minta ampunan. Bagaimana kita nggak merasa ujub, nggak merasa riya? Itu dia satu-satunya. Taubat. Ya Allah, jauhkan aku dari ujub dan riya ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh. Ini penting banget. Nah, jangan sampai ya, ini soal taubat. Alhamdulillah kita sudah belajar Sayyidul Istighfar. Ya. Sebentar ini. Nggak bisa. Sebentar ya. Nah, dalil keutamaan Sayyidul Istighfar. Ini ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar adalah doa seorang hamba. Ya Allahumma anta rabbi, barang siapa membacanya pada siang hari dan dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Subhanallah, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, nih doanya dari doa Sayyidul Istighfar kita baca. Ya, kita baca malam, kalau bisa sih habis sholat sholat fardu kita baca. Ya subhanallah ya, dan barang siapa membacanya pada malam hari,
dengan penuh keyakinan lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Ya otomatis pagi, siang, sore, malam kita baca Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan baca istighfar diampuni dosa-dosa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, lalu Allah udah siapkan surga buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Waktu dan anjur bacanya pagi hari setelah sholat subuh, ya setelah sholat taubat ya. Ini alhamdulillah kita sudah belajar nih sholat taubat, ya sholat hajat, sholat tasbih, banyak sekali nih. Nah, tinggal jangan lupa prakteknya. Nah, setelah sholat taubat, saat merasa banyak dosa dan butuh ampunan, ya, kandungan maknanya apa? Kandungan maknanya istighfar. Ya, ini tauhid murni, nah, kita mengaku bahwasanya Allah itu satu. Ya, penghambaan total, anak abduka sadar sebagai hamba yang lemah. Kita tuh hamba yang lemah, ya. Kita tuh alhamdulillah bersyukur kita sehat karena Allah yang menyehatkan kita. Ya, komitmen iman menjaga janji kepada Allah semampu mungkin tuh. Ya, janji Allah kita pengakuan dosa itu pengharapan ampunan. Yakin hanya Allah yang mengampuni. Ya, selalu istighfar bukan sekedar bacaan tuh. Bukan hanya bacaan, ingat artinya juga harus kita pahami. Terus kita pengakuan total seorang hamba yang mengakui Robnya Allah dan satu-satunya, ya, menyadari kelemahannya, kita sadar bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah dan berharap penuh pada ampunan Allah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, istighfar yang sejati adalah istighfar yang disertai penyesalan hati. Jangan hanya baca Allahumma anta rabbi la, udah selesai. Enggak, tapi Allahumma anta rabbi, Allah astagfirullahaladzim, Allah antal haqtani wa ana abduka. Jadi nyesel dan tekad meninggalkan dosa, enggak ngulangi lagi, udah janji. Ya. Waktu pelaksananya kapan? Bebas. Ya, dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau bisa jangan setelah sholat subuh, ya, atau masuknya. Ya, kecuali pada waktu telang sholat, ya, kecuali setelah sholat subuh jangan, atau setelah sholat asar. Ya, masih banyak waktu tempat lain. Waktu terbaik di malam hari, ya. Nah, boleh nggak misalnya sebelum tidur boleh, sebelum witir misalnya, kalau nggak sempat bangun merasa berdosa, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, sepertiga malam terakhir juga bagus, afdol, ya. Setelah melakukan dosa, nah langsung, kalau jangan habis, mohon maaf nih, habis melakukan perbuatan burukan misalnya nih, ya, mohon maaf apabila misalnya menghina atau ngomongin orang, udah nanti aja deh, ntar malam aja sholat taubatnya aja. Ya, mumpung ya kita masih diberi kesempatan hidup, langsung sholat taubat, bukan nunggu nanti, kecuali kalau sholat terlarang, misalnya habis sholat subuh, nggak, nanti dulu waktu sholat duha, atau misalnya habis sholat asar nunggu dulu maghrib, nah baru habis sholat maghrib bisa sholat taubat dulu, ya. Jangan nunggu nanti, biasanya kita sholat taubatnya sepertiga malam, nunggu nanti aja deh, enggak, langsung gercep merasa berdosa kita, astagfirullahaladzim. Tapi Ya, penting banget cerita no. sebenarnya ini, ya. Bismillah. Dan begitu Apapun nyampe yo bikin Herudin maaf ya, langsung saya nyoper, langsung nyoper sebelum benar. maaf. Tidak perlu kami saja, tidak ada khusus waktu tertentu kecuali pada waktu terakhir, malam hari sepertiga malam, makan dosa. Segera tahu syarat taubat yang diterima. Ini dia. Syarat taubatnya adalah agar salat taubat bernilai taubat nasuha. Ya, betul-betul taubatnya itu betul-betul taubat penyesalan. Harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, berhenti dari dosa. Kita apa bakal lepas dari dosa? Ya, iya, tapi kan kita belajar berusaha untuk menjauhkan dari dosa. Berhenti. Menyesal sepenuh hati, kita nyesel. Ya, misalnya habis ngomongin orang, ya, kita nyesel. Astagfirullahaladzim, aku nggak mau ngomong lagi dah, gitu. Bertekad tidak mengulangi, tuh. Mengembalikan hak orang lain jika dosa berkaitan dengan manusia, tuh. Ini yang sering dosa itu berhubungan dengan manusia memang, apalagi di kantor-kantor. Nah, ya penting ya di kantor-kantor. Banyak kita nggak sadari. Misalnya nih, yang kita nggak sadari, kita bawa makanan. Di samping kanan kita, misalnya dia juga, kita lagi makan. Coba, dia misalnya, mohon maaf, dia belum makan. Nggak nawarin sama sekali. Ya kan? Itu ya mungkin bisa jadi nggak berdosa. Tapi kan
dia merasa, mohon maaf, ada nggak dia punya perasaan nanti, ih gitu banget dah nggak nawarin dah apal dikit lagi lapar. Nah begitu bisa jadi kan, kita nggak merasa. Nah itu penting. Nah yang kayak gitu-gitu yang banyak yang kita nggak sadari. Jangankan yang begitu, kita lewat aja nggak sempet senyum aja, dia pasti merasa suudzon sama kita. Ih, ini nggak mau senyum. Ya kan, padahal kita nggak sadar, kita nggak, bisa jadi kita nggak ngeliat dia, ya kan? Tapi kita merasa bersalah karena sudah menyakiti hatinya, meskipun kita nggak sengaja, ya kan? Banyak itu kayak gitu-gitu yang kita nggak sadari. Itulah pentingnya sholat sunat taubat. Subhanallah, ya. Tuh, banyak saya tuh sering mengalami seperti itu, sering banget. Nggak sadar gitu, astagfirullahaladzim, kayaknya saya tadi apa nyakitin dia dah, baru sadar tadi nih, ya Allah astagfirullahaladzim, baru sadar sekarang, tadi saya kayaknya lewat nggak ngeliat dia, tapi ya Allah astagfirullahaladzim. Nah itu penting. Kalau perlu WA, assalamualaikum, mohon maaf ya, tadi saya kayaknya kita ketemu tapi saya nggak ngeliat ini antum, ya mohon maaf ya nggak nah itu subhanallah, hidup itu kayak gitu tuh enak ngelihatnya, ya. Yang di WA juga seneng, oh iya mohon maaf. Nah dia merasa, awalnya dia merasa suudon, jadi nggak suudon lagi kan, dia nggak merasa menuduh kita sombong kan, ya kan? Nah, itu pentingnya sholat taubat, dan juga jangan lupa hanya sholat taubat aja, tapi tetap apa? Kita mengembalikan hak orang lain. Nah, ya. Nih, makanya kalau kita semakin banyak bertemu orang-orang, semakin juga banyak pahala kita kalau kita itu berhadapan dengan orang-orang yang kita baik, tapi kita merasa mohon maaf bersalah. Ih, itu ustadz-ustadz itu yang sering ketemu orang-orang itu, saya yakin dia merasa banyak, mungkin dia merasa nggak sempet negor, nggak sempet, ya kan, nggak sempet ini, dia ada yang merasa ini, ya kan, ulah lebih sewak tuh. Ya itu yang kita belajar dari situ, ya subhanallah. Nah ini sebentar lagi, apa lagi, masih banyak keutamaan sholat taubat. Keutamanya menghapus dosa tuh, ya, dicintai oleh Allah subhanallah, membuka pintu rahmat dan ketenangan hati, menghindarkan dari suul khotimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari suul khotimah, amin. Menjadi sebab husnul khotimah, ya Allah, kalau kita rajin sholat taubat, insya Allah kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah, ini kalau sore-sore banyak yang hadir nih. Apa perlu diganti sore aja nih? Ya Bang, iya subhanallah, ya. Ini ada 100 kayaknya nih. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Ya Rasul bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa tuh, ya kan? Ibarat kita ini dilahirkan, ya, baru dilahirkan. Subhanallah, ya. Nih pentingnya sholat taubat. Mungkin kita belum pernah sholat taubat, alhamdulillah kita udah belajar sholat taubat. Waktunya kita taubat. Kapan? Kalau perlu habis ini, sholat habis maghrib kita coba. Jangan nunggu nanti sepertiga malam. Apakah sholat taubat itu sehari sekali? Enggak. Bisa juga ini berkali-kali, boleh. Habis sholat maghrib boleh, atau sebelum tidur boleh, habis bangun tidur, apa setelah sholat wudhu boleh, taubat gitu kan, tetap, ya kan, tetap itu subhanallah, ya. Semakin banyak sholat, semakin dekat sama Allah, semakin sering ketemu Allah, nanti di akhirat semakin apa? Allah ingat, oh ini nih yang rajin sholat sunnah nih, subhanallah, ini dia orang-orang yang rajin sholat sunnah, amal-amalnya juga sesuai dengan sholat sunnahnya, subhanallah. Jangan sampai nanti ini rajin sholat sunnah, tapi amal-amalnya nggak sesuai dengan sholat sunnahnya. Nah kan, itu dipertanyakan. Nah, kisah inspiratif sholat taubat. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik adalah sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Ia mengakui itu. Dia nggak ikut perang aja, dia mengakui kesalahannya dengan jujur dan menjalani hukuman sosial selama 50 hari. Apa? Dalam masa penyesalan Ka'ab, dia memperbanyak sholat tuh, menangis, ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Meskipun dia berbuat satu kesalahan, tapi sholatnya banyak, subhanallah, sholatnya tetap banyak, nggak satu, nggak udah apa, bukan berarti dia apa berbuat salah lalu dia habis sholat tobat udah selesai, udah nggak sholat tobat, enggak, tapi tetap sholat tobat lagi, dia merasa tetap bersalah gitu kan. Wa ala salatati alladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima tobat mereka, ya. Ya Allah menerima tobat mereka, dan Ka'ab berkata, demi Allah tidak ada nikmat setelah Islam yang lebih besar bagiku selain kejujuran pada hari itu. Tuh. Dia merasa bersalah, kita harus jujur. Harus jujur kalau kita tuh merasa bersalah, merasa berdosa. Ya, jangan sampai kita merasa benar, ya, mentang-mentang banyak sholat, banyak ini, astagfirullahaladzim.
Kisah seorang pembunuh 100 jiwa dalam hadis sahih. Seorang laki membunuh 100 orang nih. Ya, ia menyesal dan ingin bertobat. Banyak kan kisah-kisah itu. Ya, subhanallah, kisah-kisah yang tobat-tobat. Ya, ia meninggal di tengah perjalanan menuju negeri orang soleh. Allah mengampuninya karena ketulusan taubatnya. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Kapan terbukanya? Kita masih hidup. Selama kerongkongan ini nanti nih tenggorokan sebelum nanti sakaratul maut. Ya hati-hati karena memang susah bertobat ketika kita udah sakaratul maut. Jangan sampai kita nunggu. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan tuh, ya. Salat taubat mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Yang berbahaya bukan hanya banyaknya dosa, tetapi nggak mau bertobat. Ya hati-hati nggak mau bertobat ya. Ya, berarti ya dia nggak mau bertobat, malah banyak salah. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, senang, ridho, ya daripada seorang musafir menemukan kembali untanya yang hilang. Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Ya Allah, ya innallah tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha memberi taubat, ya, mengampuni pada para taubat. Habis, ya, udah nggak terasa habis. Ya, ini masih ada waktu 8 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon maaf sedikit saya saya tuh sering belajar dari apa yang saya alami. Ya, mungkin mudah-mudahan sudah tahu ya. Alhamdulillah Allah berikan kami kebahagiaan banyak. Alhamdulillah saya syukuri. Subhanallah kan beberapa waktu yang lalu kan saya dapat ujian kesenangan ya. Tafakur alam ya, kemarin saya sempat izin ya, sempat ini kajian, habis itu alhamdulillah tafakur alam ke kawah ijen. Subhanallah itu perjalanannya betul-betul Allah mudahkan. Allah berikan kemudahan, lancar banget kita nyampe ke atas, alhamdulillah sehat walafiat sampai rumah, alhamdulillah sehat. Subhanallah. Tapi Allah uji dengan kebalikannya. Ya, ini hebatnya. Saya banyak belajar dari apa yang Allah berikan pada kita, gitu ya. Nah, itu memang ya sudah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Saya sedang belajar apa sebenarnya kok hal-hal yang seperti ini belum pernah saya alami, langsung kaget, shock, panik gitu kan. Betul-betul. Seperti kita ini kayak ditegur. Tapi ditegurnya itu betul-betul memberikan hikmah yang sangat luar biasa, khususnya pada saya, kepada keluarga saya, ya buat anak saya, subhanallah. Mungkin bagi orang-orang yang di sekitar kita sama semua itu. Saya tuh juga banyak belajar, alhamdulillah. Makanya saya tuh ingin, ya Allah, bisa gitu. Allah atur kehidupan kita dengan yang kita nggak inginkan, tapi Allah menginginkan, tapi itu baik buat kita. Yang nggak kita sadari. Ya mungkin menurut orang-orang nggak bagus, tapi menurut Allah itu bagus banget. Apalagi saya setelah mempelajari, ini bagus banget yang Allah berikan pada saya, pada anak saya gitu kan. Allah berikan ujian seperti itu ya. Seperti mohon maaf kayak kemarin kan, kayak anak saya kejang-kejang, kaget kita. Habis kejang nggak bisa napas, gimana. Itu betul kayak kita itu harus, saya selama ini mungkin saya nggak terlalu cinta banget misalnya nih ya, dalam kita. Allah kan lebih tahu hati kita. Ya mungkin saja kita nggak merasa respect banget misalnya nih. Tapi Allah berikan seperti itu kan langsung kita kaget. Ya kan merasa lagi digini coba. Itu rasa cintanya kepada anak itu baru berasa banget. Itu situ ya Allah, subhanallah, hebat Allah berikan seperti itu ternyata sudah diatur. Jadi sekarang nggak merasa kehilangan lagi, maksudnya tuh nggak merasa kehilangan, merasa tetap harus kita perhatikan gitu, ya kan? Seperti harus nggak boleh makan ini dulu, di stop dulu, harus banyak minum air putih, ditegur sama Allah dari sekarang, nanti gedenya tuanya tersehat, biar nanti tuanya nggak stroke, nggak gagal ginjal, nggak cuci darah. Udah dari kecil dari sekarang nih, umur 15, anak kamu kasih air putih biar sehat, biar ini, coba, ya kan? Nah, coba daripada nanti gedenya gagal ginjal, cuci darah, mendingan sekarang dikasih air putih banyak-banyak. Itu subhanallah, itu Allah tegur. Ya, yang mana Allah atur semua. Yang mana awalnya saya nggak mau dia dibawa ke rumah sakit untuk rawat jalan atau rawat inap karena bengkak, tapi Allah buat jalan yang lain. Itu hebatnya. Kita punya niat yang nggak perlu ini, tapi Allah kasih niat yang lain, kasih jalan yang lain. Itu subhanallah. Itu hebat. Saya itu banyak belajar dari situ.
Ya Allah, subhanallah. Tapi kita tetap istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Nah, itu pentingnya. Makanya apa yang selama ini kita lakukan, kalau itu baik, jangan pernah ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, dikurangi aja jangan. Ya seperti ini, mohon maaf ya kan, kajian-kajian kan, saya tetap nyari waktu-waktu yang luang, ya kan, waktu-waktu yang kosong. Alhamdulillah, saya baru nyampe tadi malam, alhamdulillah. Tadi subuh saya ngisi kajian subuh juga di masjid. Ya, saya rencana habis kajian subuh, saya langsung lanjut jam 7. Tapi saya kira masih ada waktu lagi di masjid, harus apa? Harus menyampaikan terkait mahasiswa syukri akan ada kegiatan KKN di masjid itu. Jadi lama lagi. Nah, saya tunda lagi sore. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita waktu. Alhamdulillahnya lagi tadi nggak ada yang hadir kan. Tapi alhamdulillah Allah, saya zoom, saya ingatkan subhanallah. Langsung Allah ketuk hati-hati bunda dan ayah. Langsung alhamdulillah sempat kita belajar. Ya, padahal saya tadi nonton bola sebentar lagi. Tadi kan nonton bola Persib lawan Persija. Astagfirullahaladzim, ini ujian. Ya kan? Tapi alhamdulillah semua ini penting kita belajar. Jadi dari sini saya banyak belajar, ya Allah, tolong ya Allah, astagfirullahaladzim, lindungi anak kita, lindungi kita semua ya Allah. Ini betul-betul apa ya? Bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Ya kan, anak-anak kita, mohon maaf yang mungkin misalnya makan sembarangan, ayo kita didik mereka. Ya, ya kita ya ibarat ya bukan berarti terlanjur ya, tapi lebih baik terlambat tapi daripada nggak sekali ya. Pokoknya daripada nggak ya, pokoknya kita harus selalu ingatkan anak-anak kita ya belajar. Mudah-mudahan aja anak saya juga istiqomah, tetap bisa bertahan gitu, jangan sampai tergoda juga dengan teman-temannya yang minum itu, makan itu yang asin-asin. Iya. Ya iya susah. Memang harus banyak-banyak minum air putih, itu penting banget. Jangan anak-anak ya, kita aja agak susah gitu ya. Astagfirullahaladzim, minum air putih itu betul-betul untuk memfilter ya ginjal kita. Ya, yang mudah-mudahan kita selalu sehat, amin. Ya, karena makanan-makanan sekarang udah banyak, ya banyak makanannya enak-enak gitu ya. Ya enak-enak, ya cukup, ya nggak, bukan berarti nggak boleh, tapi dibatasin. Dibatasin itu sebenarnya, mohon maaf, dibatasin itu bukan dibatasin kita tuh nggak boleh makan banyak-banyak, tapi tolong ingat yang lain, pingin ngerasain juga tuh, paham nggak? Ya kan? Orang lain juga pingin makan sebenarnya. Itu maksudnya dibatasin itu, kalau kamu nggak makan, kasih yang lain. Bukan berarti makanan itu nggak sehat. Ya sehat juga, tapi kasih yang lain. Itu maksudnya. Ya mungkin banyak dimakan karena nggak mau bagi-bagi, bisa jadi. Allah lebih tahu ya. Nih pentingnya kita belajar. Saya juga banyak belajar. Astagfirullahaladzim, istighfar. Ya Allah. Ya ini betul-betul Allah berikan ujian, tapi ujian yang betul berupa nikmat, subhanallah. Bersyukur Allah berikan ujian, tapi melalui apa ya, ilmu nih kamu gini, ya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya ini jalan Allah yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja ya, terima kasih atas kehadiran semua ayah bunda, mudah-mudahan sehat selalu ya bun. Dengan tahun 2026 ini tetap semangat, insya Allah Sabtu depan kita belajar lagi, jangan lupa prakteknya ya. Alhamdulillah kita udah belajar sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, ya Allah, alhamdulillah. Tinggal prakteknya. Jangan lupa habis praktek amal-amalnya sesuai dengan apa yang kita lakukan sholatnya ya. Ayah bin natatin bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wah.